Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788.3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap, ada BBRI, tadi pun juga sempat kita ulas, lebih ke arah trading buy. Supportnya di 4920, resistennya hingga ke 5400. Masih dari perbankan ada BNGA juga trading buy, supportnya di 1865, resisten hingga ke 2020. Sambil yang ketiga ada Antam, juga direkomendasikan trading buy, supportnya di 1560, resistennya hingga ke 1695. Dan terakhir ada Inco, trading buy. Supportnya di 4020, resisten hingga ke 4250. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Yaki, merupakan Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Pak Yaki, langsung saja kita ke BBRI Pak, trading buy di level berapa untuk BBRI Pak Yaki? Iya, area support terdekat itu 4920, jadi kita bisa entry di area 4920 sampai 4950. Jadi kalau memang BRI-nya koreksi namun tertahan di area 4920, 4950, kita bisa entry buy lagi. Cuman memang tadi udah kita bahas juga di sebelumnya, ada support kuatnya itu di area 48 sampai 4850. Jadi memang ada dua pola yang bisa teman-teman perhatikan, mungkin bisa lakukan pembelian secara bertahap. Itu di terdekatnya itu di area 4920 sampai 4950. Kalau mau buy on support bisa antri di area 48 sampai 4850. Karena memang potensi koreksinya masih cukup besar. Cuman masih menarik karena memang bagaimanapun juga BRI ini salah satu emiten BUMN yang penyumbang dividen terbesar. Jadi nggak mungkin bisnisnya akan kesulitan sih, karena memang ini sumber revenue pemerintah juga sih. Dalam beberapa waktu terakhir konsolidasinya masih berada di kisaran 49 dan 5 ribuan Pak Yaki. Sebenarnya resisten berapa yang mesti ditembus untuk BBRI supaya supportnya bertahan di atas 5 ribuan Pak? Ya, area di 5075 sampai 5150 BRI masih belum cukup kuat ya. Karena memang ada gap yang cukup besar ya di area 5150 sampai 5325 yang harus ditutup BRI kalau memang mau untuk lanjutkan di atas 5000, di atas 5300-an. Jadi memang selama belum bisa break di atas 5075 sampai 5150, potensi BRI untuk masih sideways atau konsolidasi cukup besar sih. Baik, dari BBRI kita beralih ke saham pilihan yang kedua, masih dari perbankan pemirsa, ada Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA. Trading buy di level berapa Pak Yaki untuk BNGA? Ya, BNGA bisa entry buy jika bertahan di atas 1890, karena kalau bertahan di atas 1890 potensi ribuannya cukup bagus dengan resisten terdekat itu di area 1935 sampai 1950 ya untuk awalnya. Karena memang kalau kita lihat pergerakannya sejak awal Oktober 2024 sampai hari ini ada minor uptrend yang terlihat sih. Jadi memang itu cukup menarik untuk menahan untuk ribuannya BNGA jika bertahan di atas 1965 sampai 1980-an. Jangka menengah bisa balik ke 2000-an tidak Pak untuk BNGA? Potensi menarik sih, cuman masih harus lihat rilis kinerjanya seperti apa ya. Karena kalau lihat trennya sebenarnya masih berada di MA 100, jadi harusnya masih cukup bullish. Dan kalau kita lihat pergerakannya juga moving average 5-nya masih cukup kuat untuk menjaga pergerakan jangka pendeknya. Jadi masih menarik sih untuk trading harian di BNGA. Oke, resisten tadi di 2020 pemirsa untuk BNGA. Kita beralih ke saham yang ketiga dari Antam, juga direkomendasikan trading buy. Pak Yaki, kalau Antam dikaitkan dengan pergerakan harga komoditas emas Pak, beberapa kali sudah menembus rekor tertinggi termasuk hari ini. Tapi secara teknikal responnya tidak terlalu signifikan untuk Antam, meskipun dia sudah kembali menembus di atas level 1600-an Pak Yaki. Ya, benar. Kalau lihat ini, karena memang secara bisnis sebenarnya Antam nggak terlalu besar ya di emas ya, karena memang emas dia lebih cenderung mayoritas bisnisnya lebih ke trading, jadi beli, diolah dan dijual. Jadi marginnya juga mungkin nggak akan sebagus yang bisnis lainnya seperti di nikelnya. Jadi memang dia nggak relate banget sih dengan emas, cuman memang dia ada bisnis emasnya aja. Lebih seperti itu sih. Makanya juga kalau mau entry buy Antam bisa diperhatikan Senin bisa buy on break di atas
16.30 karena memang area 16.30 beberapa kali Antam udah kita lihat dalam 5 perdagangan terakhir sejak Senin 16.30 Antam belum pernah kuat. Jadi kalau memang Senin bisa break di atas 16.30 menarik untuk Antam melanjutkan penguatan balik ke atas 16.60 sampai 16.70 terdekatnya dengan target terdekat itu di atas 17.05. Oke, intraday hari ini di 16.35 namun lagi-lagi levelnya belum mampu dipertahankan, ditutup di 16.25. Terakhir Pak, untuk saham pilihan ada Inco, Anda juga rekomendasikan trading buy? Ya, Inco masih menarik karena memang kalau dari pergerakannya sejak 2 minggu terakhir support di area 4.030-an masih jadi kuat dan cenderung masih bisa bertahan di atas level 4.080. Jadi masih menarik untuk melakukan pembalikan arah dan besok ini bisa entry buy jika Inco-nya bisa break di atas 4120, 4130. Jadi kalau Senin bisa break 4120, 4130 bisa buy untuk Inco-nya. Nanti area resistance terdekat itu di area 4180 sampai 4280-an. Baik, bagaimana Anda melihat pola pergerakan saham Inco Pak dalam beberapa waktu terakhir ini sempat ke 4.400-an, namun di sepanjang perdagangan Oktober ini masih cukup sulit untuk balik ke level tersebut. Pergerakannya sih masih cenderung bullish ya, karena kalau kita lihat juga MA100 juga masih terjaga dan ini juga hari ini juga masih bertahan tipis di bawah MA20-nya di 4130. Jadi makanya dan kalau kita lihat tren pergerakannya semenjak awal Agustus 2024 setiap Inco break di atas MA20 atau middle Bollinger Band pergerakan pergerakan Inco cukup bagus ya dan cenderung bullishnya cukup bagus. Jadi break awal itu kalau kita lihat pergerakannya itu di sekitar 12 Agustus itu break pertama yang terdekat, lalu ada break kemarin itu yang kemarin dikencang sampai 4.400 itu dimulai dari 23 September. Baik. Jadi setiap break di middle Bollinger Band pergerakan Inco cukup menarik sih untuk melanjutkan penguatan bullishnya sih. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBRI, BNGA, Antam, dan Inco. Kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan Pak Yaki, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Yaki. Kita lanjutkan kembali. Bapak Victor dari Malang, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham properti Pak. LPKR hari ini melaju kencang, masih direkomendasikan masuk tidak untuk LPKR Pak Yaki? Ya, sebentar Mas. Penutupan hari ini di 133 menguat di 18,75%. Ya, sebenarnya LPKR kalau mau entry sih better tunggu break di atas 140 ya, atau buy on support di area 126 karena memang di area ini baru break area gap sideways-nya ya sejak ini mirip pergerakan dengan periode di sekitar April sampai Juni 2022. Jadi kalau memang bertahan di atas kalau memang bisa bertahan di atas 132 menarik untuk entry buy langsung. Cuman kalau mau buy on support bisa di area 125 126 ya terdekatnya ya. Jadi Bapak bisa buy on break kalau memang Senin masih bertahan di atas 133. Cuman kalau nggak kuat bisa tunggu terdekatnya di 126 125. Stop loss terdekat itu di 121 karena kalau break di bawah 121 ada potensi untuk LPKR balik ke 109 sampai 110. Target terdekat LPKR itu atasnya di 140 sampai 145. Kalau memang masih kuat potensi penguatan lanjutannya itu cukup jauh di 162. Baik. Selanjutnya tidak menyebutkan nama ada lokasi, menanyakan ISAT Pak. Hari ini harganya naik, apakah sudah direkomendasikan untuk beli tidak untuk ISAT? Lebih cenderung tertekan pasca stock split Pak Yaki. Ya. ISAT hanya buy jika break di atas 2470. Jadi besok Senin bisa wait and see dulu. Cuman volume hari ini harusnya cukup bagus untuk lihat pergerakan Senin. Cuman better confirm buy jika break di atas 2470 dengan target terdekat itu di 2550 sampai 2590 untuk terdekatnya. Karena kalau belum break di atas 247 ada potensi ISAT kembali koreksi untuk testing support di 2380 sampai 2400 lagi. Baik, penutupan hari ini 2450, intraday sempat ke 2480, buy on breakout di 2470. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada Bapak Inder dari Bali, terima kasih juga sudah bergabung. Bumi turun banyak, apakah sudah bisa masuk di harga sekarang tidak Pak untuk Bumi? Bumi ya sudah koreksi banyak, cuman kalau lihat dari pergerakannya ini hari ini di 139 ya tutup di bawah MA5-nya ya, jadi harus hati-hati.
better Bumi masuk jika Senin ribuan di atas 140 atau tunggu di area support di area 133 135. Jadi pilihan Bapak 131 sampai 135. Jadi pilihan Pak Indar dari Bali itu bisa buy on support di 131 sampai 135 atau buy on break di atas 140 141. Resisten terdekat itu di area 146 sampai 150 terdekatnya. Kalau masih kuat bisa ke 158 162. Baik, Bapak Hendri dari Jakarta, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Telkom, Pak. Masih rawan ke 2.900-an tidak? Nyangkut di 3.200-an, Pak, untuk Telkom. Ya. Telkom mohon diperhatikan area di 3160, 3170. Kalau nggak kuat, 3160 sampai 3190. Kalau belum kuat, rawan untuk profit taking. Jadi hati-hati kalau Telkomnya gagal break di atas 3160, 3190. Cuman kalau bisa break di atas 3160, 3190, Telkom ada potensi untuk balik ke area 3.200 sampai 3.280. Jadi harap berhati-hati di area Telkom resisten 3160, 3190. Support untuk terdekat Telkom itu di area 3.030 sampai 3.050. Kalau jebol itu lumayan jauh ya, bisa balik ke area 2950. Jadi memang Telkom penguatannya 4 hari terakhir udah cukup bagus, cuman memang round untuk profit taking kalau masih gagal break di atas 3160, 3190. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Yaki menanyakan saham Aces, Pak. Resisten selanjutnya sudah ambil posisi di 895. Ya, kalau lihat dari pergerakannya harusnya penentunya itu besok hari Senin ada di area 955 960 ya. Kalau bisa break di atas 955 960, harusnya bisa potensi penguatan lanjutan testing terdekat di 980 1005 dan 1040 sampai 1110. Jadi bisa confirmnya itu di terdekatnya di 950 955. Kalau nggak kuat kita take profit, tapi kalau kuat bisa potensi untuk hold dan additional buy untuk lanjut ke 980 1005 terdekatnya. Baik, penutupan hari ini di 940 menguat signifikan di 5,62% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yaki, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di periode yang sama di perdagangan minggu depan. Pak Yaki, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas Dev. Baik, terima kasih ada Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading dan Teknikal BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Halik yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.